Good morning, Mr. Ali. Morning Mama Ros. Lama kita nggak ketemu. Iya, Mister. Kenapa? Lagi di rumah, Mister. Iya ngapain? Ya, ada kegiatan ibu rumah tangga, Mister. Oh, kegiatan ibu rumah tangga. Seperti apa contohnya Mama Ros? Memasak, ngerawat anak, gitu, Mister. Mm-mm. Sekarang ngapain, Mister? Kontennya. Iya dong. Kontennya adalah bullying. Tahu nggak bullying itu apa? Seperti dikata-katain gitu tak, Kak, Mister? Dikata-katain, iya itu namanya verbal atau verbal ya kan. Bullying yang verbal, jadi lewat ini perkataan, pembicaraan atau kata-kata seperti itu. Iya. Lewat fisik gitu ya. Oh, ada juga fisik ya, memang bullying macam-macam, fisik, verbal, sama psikologis. Oke. Mama Ros sendiri pernah nggak dibully orang, Pernah kayaknya, Mister. tapi nggak bisa diceritakan? Nggak usah. Nggak usah ya, nggak penting ya. Iya. Aku waktu kecil juga pernah dibully sama kakak-kakakku, dibully sama teman-temanku. Sering banget aku diperlakukan seperti itu. Tapi aku juga ya udah deh, aku lupakan itu masa kecil ya kan. Tapi kalau masa tua ini aku juga masih juga dibully, tapi bulinya itu lewat sosial media, kayak di hacker itu Facebookku, terus apa namanya, lewat WA dikata-katain kayak gitu. Padahal aku nggak pernah melakukan jelek sama mereka kayak gitu, tapi dikata-katain itu, sampai bukti-bukti itu saya print out. Ada kalau yang hacker di Facebook itu ada sekitar 100 lembar. Terus kalau yang WA itu 110 lembar. Orang-orangnya saya sudah tahu, mereka juga sudah menunjukkan dirinya kayak gitu. Tapi aku untuk melakukan secara hukum aku masih belum, karena aku sudah kebal dengan bullying itu, karena memang uh, bullying itu jahat ya. Jadi kekerasan, bullying, yang saya di seminar ini adalah tujuannya untuk seminar di anak-anak usia sekolah ya, mulai SMP, SMA, SMK kayak gitu-gitu. Dan saya sendiri memang dari background saya nggak punya background untuk jadi pembicara seperti ini kan. Saya yang sering jadi pembicara adalah kan seminar-seminar tentang bahasa Inggris, misalnya how to develop vocabulary, how to mastery English, how to be a good speaking, how to be a good speaker kayak gitu-gitu ya. Jadi sekarang beda ya. Oke, jadi bullying sendiri itu banyak macam. Di sini ada contoh, bisa di shoot, Mama Ros. Iya, itu Mama Ros mengartikan seperti apa? Kekerasan fisik Iya, ya, iya. itu rambutnya ditarik gitu Ditarik kan, ya. jahat banget kan. Semuanya Ada yang 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 lain nertawai juga malah ini ya. mengata-ngatain, nggak ada yang bantu, malah ini. Diketawain Iya, dianya gitu. nah ini parah ya. Oke, selanjutnya ada sebuah fakta yang terjadi di Amerika. Setiap hari sebanyak 160.000 siswa tidak pernah ke sekolah. Kenapa, Mister? Iya, karena ketakutan ya, ketakutan ada mungkin ancaman atau apa kayak gitu. Terus setiap bulannya 282.000 siswa SMP dan SMK atau junior high school, senior high school, vocational school mengalami kekerasan fisik di sekolah di Amerika Serikat. Dan 56% siswa pernah menyaksikan tindakan bully. Bisa dilihat Mama Ros? Bisa, Mister. Iya, oke. Dan ini sumbernya semuanya saya diberi oleh sahabat saya yang jadi pembicara satu, yaitu dia dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi
Itu sendiri bahannya juga dari School Development Outreach ya. Oke, lanjut. Fakta dan angka bullying di Indonesia. Tahu nggak faktanya, Mama Ros? Tahu? Belum tahu, Belum Mister. tahu ya. Oke. Jadi ada film Bully Dance ya. Dalam film tersebut bisa diidentifikasikan satu karakter sifat pelaku bullying. Yang kedua, bentuk atau jenis-jenis bullying yang terjadi. Yang ketiga, mengapa bullying terjadi terus-menerus? Mengapa guru gagal menyelesaikan tindakan bullying? Karena memang guru sendiri kan juga time ya, waktu kan terbatas di sekolah aja. Pada saat di sekolah kadang-kadang anak itu juga gak berani mengadu ya kan, karena memang ancaman mungkin dari seniornya ya, kakak tingkatnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga ada mari berbagi. Jadi ada penyelesaian juga bagaimana prosedur penanganan tindakan kekerasan di sekolah. Oke. Definisi bullying, kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan atau trauma, depresi dan tidak percaya dan tidak berdaya. Ya, jadi ini sumbernya dari Komnas Nasional Perlindungan Anak. Oke, selanjutnya dampak bullying. Dampak bullying itu Mama Ros tahu nggak? Ini coba disorot. Apa dampak bullying? Percaya diri menurun, Iya, terus? tidak termotivasi, Mm-mm. prestasi akademik menurun, Iya. menarik diri dari kegiatan sosial, Mm-mm. Terus ada lagi? tidak memiliki teman, kegagalan sedih, depresi, Iya, terus? emosi negatif, menumpuk, dendam, agresif, bunuh diri. Oh my God, jadi sampai yang Bisa. depresi yang berlebihan Iya. akhirnya bisa melakukan tindakan bunuh diri ya kan? diri. Itu kan fatal sekali dari dampak bullying itu kan? Iya. Mama Ros pernah nggak berpikir untuk bunuh diri? Nggak pernah, berarti kan bullyingnya sama Mama Ros kan tingkatnya masih dasar-dasar kayaknya ya. Iya. Aku dulu pernah Mama Ros sampai aku mau terjun ke sungai, ya kan? Karena bullying terhadap aku yang begitu parah. Tapi siapa yang membuli aku nggak bicarakan sekarang karena memang itu kan rahasia pribadiku sama si bully ya. Oke, di sini adalah bentuk bullying. Coba di shoot lagi Mama Ros. Ada 3 bentuk bullying. Yang pertama apa? Fisik, verbal, psikologis. Iya. Jadi yang pertama adalah bentuk bullying secara fisik ya. Iya. Secara fisik tuh ditendang, ditempeleng atau di apa gitu kan, pakai alat gitu, misalnya pakai kayu kayak gitu. Selanjutnya verba. Verba itu perkataan yang tidak senonoh atau jelek kayak gitu, mengakibatkan seseorang atau anak ini minder atau shock seperti itu kayak gitu. Selanjutnya psikologis ya. Psikologis itu dampak fisik ya, apa psikis ya, bukan fisik tapi psikis. Ya. Psikis. Oke. Di sini ada motif bullying. Coba Mama Ros dibaca lagi motif bullying. Dilakukan secara sengaja. Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan tekanan mental. Iya, terus? Kayak menumbuhkan rasa takut, Iya, mempermalukan korban, iya, meningkatkan reputasi pelaku. iya. Dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus. Oh my God, ini so dangerous ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, apalagi yang dilakukan secara terus-menerus. Sudah shock ya kan, besok masih mikir, oh aku mau diginikan lagi nih kayak gitu-gitu. Ya, selanjutnya bullying secara fisik.
yaitu tindakan agresi yang melibatkan fisik untuk mengintimidasi korban. Eh, Yaitu contoh memukul, meminta paksa barang yang bukan miliknya. Kalau di Jakarta itu apa ya, dipalak ya kan. Kalau di sini diapakan itu Burus? Dimintai barangnya, dimintai uangnya, itu apa di sini? Sama, Pak. Sama aja ya. Sama dipalak. Iya. Selanjutnya mendorong-dorong gitu kan, selanjutnya menjegal, selanjutnya melempar sesuatu ke diri si orang yang dibully, selanjutnya mengeroyok. Nah ini yang mengeroyok itu yang sering terjadi sampai berakhir fatal terus meninggal kan. Terus bullying secara verbal ini bisa di shoot lagi Mama Ros, dibaca secara verbal itu seperti apa. Ada 4 poin. Memaki, mengejek atau menghina, gosip, fitnah. Oke, jadi memaki, mengejek atau menghina, ya kan. Selanjutnya gosip. Ternyata gosip itu juga parah ya. Itu juga bagian dari bullying. Selanjutnya fitnah. Kan ada itu apa namanya, pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah itu makanya akibat dari fitnah itu yang memang menimbulkan dampak yang orang akhirnya bunuh diri seperti itu. Selanjutnya psikologis bullying. Yang pertama mengucilkan, yang kedua mengabaikan, koyok cuek, dicuekin. Selanjutnya mendiskriminasikan, seperti contoh, oh kamu jelek, kamu hitam, kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya didiskriminasi, kamu bukan kelompok saya, kamu tuh nggak elit, kayak gitu-gitu. Selanjutnya mempermalukan dan mentertawakan. Oke. Selanjutnya ini yang sekarang banyak terjadi seperti perlakuan terhadap saya. Tadi saya udah jelaskan ya, kalau saya pernah dibully secara apa namanya itu sosmed ya. Di sini ternyata ada cyber bullying. Cyber itu ya gadget ya kan. Kita pakai gadget, pakai internet, yaitu bullying dengan menggunakan medium teknologi komunikasi. Yang pertama menghujat, mengancam, dan mengintimidasi melalui pesan singkat atau SMS atau jaringan sosmed yang lain seperti Facebook, Twitter, MySpace, and etc. ya. Selanjutnya menyebarkan gosip melalui jaringan sosial media yang mempermalukan seseorang sampai seseorang itu juga terjadi psikologis yang amat dalam, stres, dan nggak berani menunjukkan diri di halayak atau di tempat-tempat umum atau di tempat kerja yang sifatnya itu banyak teman, banyak grup kayak gitu-gitu. Selanjutnya menyebarkan foto atau video atau materi lain yang mempermalukan atau merugikan seseorang. Selanjutnya dari seminar itu juga diskusi kelompok, dibentuk diskusi kelompok. Waktu itu memang yang hadir itu sekitar ratusan audien atau yang datang, yang hadir atau undangan, dan di situ juga ada guru-guru, juga ada siswa-siswa. Terus diskusi kelompok juga dibagi ada sekitar 3 kelompok. Yang pertama skenario 1, gimana kalau terjadi cyberbullying, seseorang senior menyebarkan foto dan mempermalukan juniornya di Facebook. Itu kelompok 1 judulnya itu. Selanjutnya kelompok 2 atau skenario 2, seorang guru selalu menjadikan siswanya yang bernama Irwan untuk menjadi contoh buruk agar siswa lain tidak meniru. Jangan ditiru Irwan, kayak gitu. Itu diskusi dalam skenario 2. Kalau kamu tidak belajar maka nilaimu akan jelek seperti nilainya Irwan, kayak gitu. Itu nanti diskusi kelompok. Selanjutnya skenario 3, saat latihan paskibra, para senior yang bertugas sebagai instruktur memberikan instruksi dengan suara keras, membentak. Misalnya kayak gini,
baru yang akan dilatih sama instruktur tuh baru datang. Kamu kemana terlambat? Maaf kak, saya sakit perut. Sakit perut kok jadikan alasan gitu kan? Padahal memang sakit perut. Terus yang satu lagi juga datang. Kenapa kamu terlambat? Anu kak, apa namanya, saya masih sarapan gitu kan. Kalau nggak sarapan kan nggak kuat kak nanti untuk berbaris atau pas kibra kayak gitu. Kamu alasan nggak masuk akal kayak gitu kan. Padahal alasan seperti itu bisa ditoleransi kan Mama Ros, Ya, karena memang eh, kegiatan yang sifatnya fisik harus sarapan dulu kan gitu. Oke, sekarang kamu mendapat sanksi push up 100 kali. Kalau enggak kamu awas kamu ya. Jadi akhirnya push up 1, 2, 3, 4 sampai 100. Akhirnya sarapan yang baru dikonsumsi tadi dimuntahkan kembali Mama Ros, karena memang perutnya nggak kuat push up segitu kayak gitu. Itu kelompok 3. Selanjutnya, identifikasilah tindakan yang termasuk ke dalam kategori bullying. Itu harus diidentifikasi. Yang pertama, tawuran pelajar antara SMA Maju sama SMA Karya sama SMK Karya Jaya kayak gitu. Itu harus diidentifikasi. Terus selanjutnya nomor 2, setiap hari Budi menempelkan permen karet di bangku Wati untuk mempermalukan Wati di dalam kelas. Yang ketiga, terjadi perkelahian antar 2 orang siswa. Selanjutnya, nomor 4, saat bermain bola, Andi tidak diizinkan ikut bergabung. Selanjutnya, nomor 5, dua orang sahabat saling mengejek dan memperolok-olok. Selanjutnya, saat orientasi sekolah, para senior memperolok dan mengejek para juniornya. Ini yang sering terjadi. Dan sekarang kayaknya nggak terjadi lagi karena memang ada himbauan dari Dignas ya, nggak boleh ada kekerasan pada saat apa itu pertama masuk sekolah, apa orientasi siswa orientasi. ya, orientasi siswa. Selanjutnya, para senior tidak mengizinkan siswa lain duduk di meja kantin di bawah pohon rindang kayak gitu. Selanjutnya, saat Heri berulang tahun, kawan-kawan sekolahnya melemparkan tepung terigu, telur ke kepalanya, telur busuk lagi ya. Nah, itu harus diidentifikasi. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor 9, karena diledek oleh Rianto, Amir memukul Rianto, ya kan? Ini sama-sama kekerasan, yang satu verbal, yang satu fisik ya. Yang ngejek itu kan verbal, yang fisik itu pakai mukul, apalagi pakai alat lagi, ya kan? Selanjutnya nomor 10, buku milik Rudi selalu disembunyikan oleh kawan-kawannya dengan alasan nggak jelas. Iya, hindarkan dalam penanganan bullying. Ayo Mama Ros dilihat dan dibacakan penanganan bullying. Hindarkan. Jadi hindari penanganan seperti ini. Dibaca. Menutup-nutupi terjadinya kasus bullying, mengecilkan masalah bullying. Sekolah melakukan upaya mediasi atau mendamaikan antar pelaku bullying dengan korban bullying. Oh gitu ya, jadi hindari ya untuk menutup-nutupi kayak gini. Jadi masalah harus benar-benar diselesaikan secara real, secara nyata, dan memang gak harus ditutup-tutupi. Selanjutnya, eh hindarkan dalam penanganan kasus bullying, mengecilkan masalah kan tadi kan. Eh, di sini kan bisa berkomen seorang yang apa namanya kayak mediator di sekolah atau guru apa BK ya, kayak Mama Ros itu, tidak parah lukanya, hanya sedikit memar gitu kan. Yang kedua, hanya didorong, bukan masalah besar, itu masalah kecil gitu kan. Terus akhirnya, uang yang dipakai lo tidak besar, hanya 10.000. Berapa sih 10.000 kayak gitu kan. Padahal dari yang kecil bisa jadi besar ya kan. Selanjutnya, cuma dibilang nggak gaul, jangan dimasukin ke hati dong kayak gitu. Selanjutnya, kalau mereka tidak mau berteman denganmu, ya cari saja teman yang lain, susah amat sih. Nah kayak gitu ya.
Jadi bullying tidak dilihat dari luka fisik yang diberikan, tetapi yang paling membahayakan bullying adalah memberikan dampak luka psikologis ya. Bullying heart ya, jadi bullying heart itu dampak psikologis dari dalam luka bagi inside and outside atau inside out ya. Oke, mengapa sulit untuk menangani bullying? Bullying dilakukan secara tersembunyi, itu yang membuat sulit ya. Yang kedua, pelaku bullying lebih dari satu orang atau berkelompok. Nah, ini memang agak difficult ya, agak sulit. Selanjutnya, number three, bullying dilakukan secara terorganisir. Yang number four, korban bullying itu tidak berani melapor. Biasanya itu kan memang apa ya, diem sembunyi di di anu sendiri kayak gitu, di apa ya, disimpan sendiri. Selanjutnya, pelaku bullying adalah siswa yang populer atau senior atau yang ditakuti sehingga tidak ada yang berani bersaksi. Selanjutnya, number six, pelaku bullying pintar berkilah. Jadi pintar berkilah. Jadi bukan aku sok-sokan lo bilang aku yang ini nendang kamu, padahal ngapain sih nendang kamu, enakan nendang kotak-kotak yang ada di depan itu, misalnya kayak gitu ya. Terus number seven, komunitas sekolah kurang peduli terhadap bullying karena dianggap masalah ini sepele. Oke. Di sini ada selanjutnya ada diskusi lagi ke audien, yaitu takut vs berani, takut versus berani. Kan ada yang takut, ada yang berani. Diskusikan bagaimana cara agar korban bullying berani melaporkan tindakan bullying yang terjadi kepadanya. Siswa yang melihat atau peduli dan berani untuk membantu korban dan melaporkan tindakan bullying. Dan ini keren sekali, waktu itu diactionkan sama si apa namanya, ini dibikin kelompok kan, didiskusikan, itu juga diatraksikan kayak action gitu, lucu banget. Di sini lihat Mama Ros, iya, ada anak kecil di depannya, orang kayak raksasa ya, besar banget ya kan. Iya. Nah, Bu Ros, Mama Ros ini tahu nggak apa namanya, anak kecil sama orang besar itu mesti yang menang siapa nih, ya kan? Iya, yang besar dong, Ya Bang. pasti Iya. dong, ya kan? Dia pakai kekuatan apa aja juga dua ini kurang. Oke. Selanjutnya, kebijakan sekolah untuk menekan bullying. Ini yang harus diterapkan. Yang pertama, mengurangi kekerasan atau hukuman fisik antara guru dengan siswa. Jadi guru-guru itu jangan sampai melakukan ini Pemukulan, iya, ya. pemukulan. Pokoknya kekerasan fisik Iya, ya. kayak Itu kan banyak ditampar terjadi dulu gitu ya. ya, Pak. Sekarang enggak ya. Enggak. Sekarang malah guru yang Iya. dibullying. Seperti Mr. Ali itu sering dibully sama siswa-siswa. Tapi Mr. Ali kadang juga nangis ya kan. Tapi nggak masalah, itu nggak terlalu serius karena besoknya lagi mahasiswa juga siswa atau mahasiswa juga takut sama saya ya kan, karena apapun guru juga superior gimana penanganan masalah yang harus ditangani. Selanjutnya, promosikan nilai-nilai kerjasama dalam aktivitas pembelajaran. Dalam kata lain, cooperative learning atau pembelajaran secara kooperatif ya. Kalau ada masalah juga dalam pembelajaran itu harus diselesaikan dengan persuasif ya, jangan sampai agresif seperti itu ya. Selanjutnya, membangun komunikasi yang efektif di antara komunitas sekolah, guru, orang tua, murid, staf sekolah, dan meningkatkan komunikasi antar siswa dengan staf mengajar untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Oke. Selanjutnya, bullying drama. Jadi bullying drama. Jadi ada action untuk bullying dilakukan secara drama berkelompok ya. Jadi ada lucu-lucu banget ya. Di sini ada poin yang harus dijalani dalam drama itu. Ada panggung atau TKP, ada pemain, bully dan korban, dan ada pula penonton dan saksi. Keren banget waktu itu. Sayang saya videonya sudah hilang kena virus ya. Padahal itu
lucu banget, setiap nonton itu kan lucu gitu kan. Guru di situ posisinya dijadikan siswa, siswa jadikan guru gitu kan. Jadi seolah-olah itu ya memang terjadi, tapi itu cuman drama kan. Selanjutnya pahami bullying. Ini Mama Ros coba pahami bullying. Coba dibaca. Setiap anggota komunitas sekolah harus mengerti dan memahami definisi bahaya serta bentuk-bentuk tindakan bullying. Berikan penyuluhan secara rutin tentang bahaya bullying kepada siswa, terutama siswa baru, tenaga pendidik, orang tua, siswa, pegawai sekolah. No to bullying. Oke, good. Jadi no to bullying. Bullying. Jadi nggak ada perlakuan bullying. Selanjutnya lawan dan laporkan. Siapapun yang melihat tindakan bullying harus peduli dan berani untuk melaporkan kejadian tersebut. Bersikap pasif sama bersalahnya dengan pelaku bullying. Jadi jangan sampai pasif ya. Dan tangani bullying dengan serius. Sekolah perlu mengembangkan kebijakan atau policy khusus terkait pelanggaran bullying dengan langkah-langkah sanksi yang jelas. Setiap orang anggota komunitas sekolah harus paham betul dengan kebijakan dan sanksi terkait bullying. Oke, selanjutnya diskusi kelompok tidak diinikan lagi, diinkludkan karena memang diskusinya itu juga nggak ada file. Ciptakan sekolah yang aman. Buatlah rencana kerja untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bebas bullying. Apa saja yang perlu diatur dalam kebijakan sekolah? Bagaimana cara melakukan kampanye anti bullying di sekolah, campaigns ya? Bagaimana cara melibatkan orang tua siswa dan meminimalisir bullying? Bagaimana cara untuk menggugah agar siswa bersedia untuk peduli dan berani melawan bullying? Oke, setiap orang berhak merasa aman di sekolah. Agar setiap orang dapat berkarya secara penuh, secara utuh, kita semua berkewajiban untuk berpartisipasi menciptakan rasa aman tersebut. Oke, itu tadi tentang bullying Mama Ros. Jadi udah paham betul ya bullying itu apa. Ya, Dan mudah-mudahan bullying tidak terjadi pada keluarga kita, Amin. pada kita, pada lingkungan sekolah kita, karena kita sebagai pendidik apapun kita harus pahami, apalagi yang terjadi dengan bullying ini. Oke, Mama Ros. Oke, Mister. See you next time at the same channel ya. Subscribe, like, and share.